Selamat pagi Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih sudah hadir di sesi kami di Sabtu pagi yang cerah ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang sudah menjadi peserta setia. Ini adalah sesi ke-9. Kalau bulan lalu kita mengundang Bapak Sugiono Saputra, ya, kita bicara mengenai varian Delta yang waktu itu dan saat ini juga masih hangat kita bicarakan dan banyak yang jadi dalam tanda kutip korbannya. Maka kali ini kita akan ngobrolin topik yang juga banyak dibicarakan orang, yaitu wajah ekonomi pandemi kita. Jadi bagaimana situasi ekonomi pada masa pandemi ini dengan narasumber yang juga kawan kami dan kawan kita semua, Bapak Muhammad Khatib Basri atau biasa kita panggil sebagai Pak Dede, Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2013-2014. Selamat pagi Pak Dede. Pagi Pak Budi. Apa kabar? Agak awkward kalau manggil Pak, tapi iya benar. Saya panggil Pak Budi nih. Emang awkward. Iya Pak Dede ini kawan sejak SMP di Kanisius, jadi wow, sama-sama tahu kecilnya bahasa terangnya gitu. Mohon maaf nih Pak Dede. Bapak dan Ibu, saya tahu kita nerima banyak pertanyaan karena memang yang daftar tuh ada 300 lebih. Pak Dede, jadi kita coba sortir gitu ya. Cuman saya tahu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain atau lagi gitu ya, silakan gunakan fitur chat supaya kita smooth ya prosesnya, karena kita janji hanya 1 jam. Karena kita juga ini hari Sabtu banyak kegiatan lainnya gitu ya. Oke, mari kita sebut Pak Dede. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya, selamat pagi Pak Dede dan selamat pagi juga bagi rekan-rekan, kawan-kawan, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali juga mengikuti acara kami. Kami ini acara santai aja, jadi nggak tegang, nggak apa, dan kita bikin seinformal mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu mau minum, mau makan, silakan loh. Mohon maaf, kami nggak bisa menyediakan. Jadi baik, kita langsung saja Pak Dede nih. Hampir 2 tahun sudah kita hidup dengan pandemi. Ya nggak kerasa ya, hampir 2 tahun ya. Saya ingat sekali itu mulai, kalau di kita tuh mulai impact-nya tuh di bulan Maret 2020. Ya. Tak ada yang bisa meramalkan ya kapan pandemi ini akan berakhir. Dulu awal tahun kita agak optimis waktu vaksin masuk, tapi kemudian ada varian Delta segala macam, optimisme kita turun ya. Nah, mari kita akan mendengarkan dulu dari Pak Dede seperti apakah wajah ekonomi kita di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan kemarin kita juga dikejutkan dengan satu berita, tiba-tiba kok ekonomi kita bisa melonjak pesat ya di triwulan 2021. Ya, ini ada apa nih? Nah, biar Pak Dede yang memaparkan buat kita. Silakan, Pak Dede. Oke, suara saya bisa kedengeran ya? Jelas, saya coba kasih sedikit background ya, supaya nanti juga kalau ada pertanyaan ke depan itu bisa berangkat dari itu. Pak Roy, Pak Budi, Bapak Ibu semua, saya menyebut krisis ini adalah krisis by design. Ya, sesuatu yang kita rencanakan. Kenapa? Karena persoalan dari ekonomi yang paling esensial itu adalah, Bapak Ibu semua tahu ini, nggak perlu ngambil kuliah ekonomi, itu transaksi. Kalau transaksinya tidak ada, ya ekonominya nggak jalan. Nah, transaksi itu bisa hanya terjadi kalau pasarnya ada. Karena transaksi terjadi di pasar kan, dan pasar itu adalah tempat pertemuan penjual dengan pembeli, baik secara fisik maupun virtual. Nah, sekarang dengan pandemi, yang dilakukan oleh pemerintah seluruh dunia adalah mencegah pertemuan fisik. Maka implikasinya adalah segala sesuatu transaksi yang membutuhkan fisik nggak akan bisa jalan kecuali yang virtual seperti yang kita lakukan pagi ini. Implikasinya Pak Roy, semua aktivitas yang fisik itu pasti akan drop. Itu kelihatan sekali misalnya di sektor yang tidak mungkin diganti secara virtual. Apa itu? Tourism. Orang itu tidak mungkin menukar pengalaman pergi ke Kuta dengan nonton YouTube-nya. Beda itu. Orang itu nggak mungkin tidur di hotel, pengalamannya ditukar dengan
nonton YouTube, tidur di hotel. Itu nggak mungkin bisa dilakukan karena ada experience. Tetapi segala sesuatu yang sifatnya bisa ditransform jadi digital, itu akan relatif oke. Karena itu kemudian kita melihat beberapa sektor yang sebetulnya terkena dengan dampak ini, tetapi ada beberapa sektor yang relatif itu bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat di dalam apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, saya katakan krisis by design. Kita minta orang to stay at home. Ekonomi akan balik sampai nanti orang bisa kembali keluar dari rumahnya secara aman. Yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, keluar tapi kan nggak aman. Ya, karena resikonya. Nah, bagaimana keamanan ini bisa terjadi? Ini akan tergantung dari sejauh mana vaksin itu bisa ditunjukkan. Nah, saya nggak apa-apa ya, sedikit aja ya. Ini ada bahan saya semalam. Saya cuma mau nunjukin slide ini. Coba lihat. Ini adalah kondisi di Amerika di mana setiap negara bagian yang high hospitalization itu rate di rumah sakitnya tinggi, itu vaksinasi rate-nya sangat rendah. Jadi kelihatan bahwa di Amerika tuh kelihatan di negara yang vaksinasinya tinggi itu orang yang kena oke, naik, tetapi nggak masuk rumah sakit gitu. Sedangkan mereka yang masuk rumah sakit itu di negara bagian yang vaksin rollout-nya rendah. Nah, problem kita, Pak Roy, itu kita memang masih lambat di dalam hal ini karena berbagai hal, supply-nya terbatas, soal distribusi, macam-macam. Sehingga kita itu baru 10,8% yang disebut sebagai fully vaccinated. Jadi dengan kondisi seperti ini, saya ingin mengatakan bahwa ekonomi kita itu akan bentuknya naik ketika mobilitas dilepas. Kemudian nanti kalau mobilitasnya terlalu tinggi, jumlah kasusnya naik, diketatkan lagi, dia turun, ya, nanti dikendorkan lagi, kemudian mobilitas akan naik lagi, dia terus akan mengalami pola seperti itu sampai dengan herd immunity-nya dapat. Jadi kita akan punya pola seperti yang saya sebut sebagai W. Nah, kita, apakah Bapak Ibu yang di dunia usaha, mungkin harus punya senario di mana kita akan hidup seperti ini sampai dengan vaksinasinya selesai. Karena itu, program percepatan vaksinasi itu menjadi sangat penentu dari pemulihan ekonomi. Yang kedua adalah ada negara yang tidak melakukan vaksin rollout-nya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu adalah Australia, itu adalah New Zealand, atau Cina sebelum ada vaksin, ya, atau Taiwan. Jadi sebetulnya akan seperti apa akan tergantung dari sejauh mana vaksinasi dengan prokes bisa dijalankan. Tanpa itu kita akan berhadapan dengan yang saya sebut sebagai W-shape situasi. Mudah-mudahan jawab pertanyaannya. Yang itu Pak, yang tiba-tiba kita bisa triwulan kedua kemarin, PDB kita bisa shoot up tuh. Nah itu kira-kira kenapa tuh Pak? Ada dua alasan. Yang pertama adalah triwulan 2 tahun lalu itu kita minus 5,3%. Jadi base efeknya itu rendah. Jadi kalau dari 5, dia kemudian tumbuh jadi 0, itu kan udah positif 5%. Iya. Ya. Kalau ditambah quarter 3-nya, quarter 2-nya tumbuh 2% aja, dia udah dapat 7. Itu satu. Ya. Tetapi kita juga mesti mengatakan bahwa Pak Roy, sepanjang Februari sampai dengan Juni, itu mobilitasnya naik. Pembukaan, kasus infeksinya mengalami penurunan, orang kembali ke kantor. Mungkin Pak Roy, Pak Budi, Bapak Ibu semua ingat, lihat Jakarta apa yang terjadi sekitar bulan April gitu. Itu udah kayak nggak pernah ada terjadi pandemi kan. Restoran apa itu udah normal. Dan seperti tadi saya bilang, begitu mobilitas kembali normal, aktivitas ekonominya jump. Konsumsi tumbuh 5,9%, begitu konsumsi tumbuh, permintaan ada, dunia usaha merespons dengan menambah investasi. At the same time, kita cukup beruntung karena harga coal dan palm oil-nya naik. Jadi kombinasi dari ini yang kemudian membuat kita tumbuh 7%. Persoalannya adalah diketatkan dari bulan Juli ya. Betul. Juli, Agustus sampai sekarang. Nah, saya lihat
misalnya spending index yang digunakan untuk mandiri, itu spending sudah drop as of 18 Juli sekitar 17%-an. Jadi saya expect bahwa triwulan ketiga itu growth kita akan ngalamin penurunan. Nanti sampai mobilitas dibuka lagi baru akan naik. Jadi kita harus hidup di dalam situasi ini sampai dengan herd immunity-nya dapat. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Pak Dede. Ini ada pertanyaan kami coba ambil dari audiens ya, Pak Dede ya. Pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita juga baca koran nih, Pak Dede. Dikatakan bahwa, ini Bapak Penas yang menghitung ya, bahwa daya beli masyarakat itu hilang selama pandemi. Itu mencapai 374,4 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, ini akan berlanjut nggak? Terus, seberapa jauh kapasitas fiskal RI dan adakah terobosan fiskal yang bisa pemerintah ambil guna menghadapi pandemi yang berkepanjangan? Dan berikut Pak Budi, saya boleh jawab sambil share ya, ini kebetulan boleh, silakan. Kuliah di bahan pertanyaannya agak mirip, jadi saya chartnya bisa saya pakai di sini. Coba ya, ini kelihatan ya. Kekhawatiran saya itu terjadi yang namanya pemulihan dalam bentuk huruf K, Pak Budi. Kenapakah dari kelas menengah atas itu akan naik, sedangkan kelas menengah bawah itu akan turun. Kenapa? Yang kelas menengah bawah itu tabungannya habis. Yang menengah atas dia punya tabungan, dia survive. Nah sekarang pertanyaannya adalah, tadi ini mengkonfirm data yang disebut oleh Pak Budi. Siapa sebetulnya yang terkena dengan pandemi ini? Mereka yang dengan gaji tetap itu hampir nggak terpengaruh. Karena dia kerja, dia tetap dapat gaji, kecuali dia diberhentikan. Yang paling terpukul itu adalah informal sektor. Itu drop penghasilannya 30%. Ya. Kemudian entrepreneur, small medium enterprise. Ini turun dia pendapatannya. Sementara mereka yang naik ke atas nih, itu adalah kelompok yang tabungannya di atas 5 miliar. Dia tumbuh 17,4%. Kenapa? Pak Budi, Pak Roy, Bapak Ibu di sini, saya tanya, kapan terakhir beli jas atau tas branded? Mungkin sebelum pandemi, karena nggak tahu mau dipakai kemana. Yang dibeli adalah barang kebutuhan pokok. Akibatnya punya tabungan. Tabungannya mau dipakai di mana? Ditaruh di stok, dibeliin bond, dibeliin sepeda, dibeliin tanaman hias, dibeliin ikan cupang, mobil rekondisi. Itu yang meng-explain behavior-nya kenapa terjadi seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi? Private sector tidak akan respons nih. Saya lanjutin sedikit ya. Nih, saya tunjukin ya. Nih, akhirnya yang berhenti tadi larinya kemana? Unpaid family worker. Dia kerja di sektor informal karena orang Indonesia hanya yang kaya yang bisa nganggur. Kalau dia miskin dia harus kerja. Tapi kalau kita punya tabungan, kita bisa stay at home. Makanya saya bilang lockdown itu bias in favor kepada kelas menengah atas karena dia punya tabungan. Kalau pemerintah mau lakuin lockdown harus dikasih uang. We ask people to stay at home. Kalau nggak, people nggak akan mau tinggal di rumah. Nah, saya mau tunjukin nih. Ekonominya nggak akan kick in yang private sector. Kenapa? Karena ada skala ekonomis. Kalau health protokolnya masih diberlakukan, break even-nya nggak akan dapat. Pesawat misalnya, kan ada distancing. Jadi satu pesawat tuh harus ada jarak. Akibatnya, mana bisa itu dia capai skala ekonomis. Karena hanya 50% kan, restoran juga. Kalau dia hanya 50%, saya nggak akan nambah investment. Dalam kondisi seperti ini, Pak Budi, kita hanya akan bisa bertahan dengan fiskal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa jauh ini? Ya. Ini yang jadi masalah. Nah, saya lihat ya, ini memang harus kombinasi untuk mengatasi ini. Satu, menurut saya, yang harus dilakuin sekarang alokasinya itu fokus aja pada kesehatan, bantuan sosial, small medium enterprise. Yang lain itu bisa nunggu. Setelah pandeminya diatasi, baru kita buat yang lain. Prioritas satu. Kemudian, dari sisi revenue, lakukan yang namanya administrative reform di dalam pajak. Jangan naikin tax rate-nya. Apa? Saya ada satu studi yang saya lakukan bersama Mayra Felix dan Olken dari MIT dan Remahana dari Harvard. Kita menunjukkan begini. Di kantor pajak, itu terutama kantor pajak reguler KPP Pratama itu satu account, saya agak teknis sedikit nggak apa-apa ya supaya jelas ya,
Ya, Satu silakan. account officer itu responsible untuk 4.000, 6.000 taxpayer, Pak Budi. Bayangkan kalau dia satu account eksekutif ya atau account representatif 4.000, 6.000, mana bisa dia periksa pajaknya? Gak mungkin. Akibatnya yang dia lakukan apa? Dia fokus kepada 10% atau 10 teratas. Jadi Pareto ya. Jadi burden dari seluruh kantor pajak ditanggung sama yang kaya. Akibatnya itulah yang disebut sebagai hunting in the zoo, berburu di kebun binatang. Iya. Di dalam konteks ini, yang kita sering keluhin, kalau kita bayar, datanya dapat, kita dikejar. Karena dia responsible untuk 6.000 taxpayer, nggak mungkin dilakukan. Apa yang kemudian kita rekomendasikan? Kita pindahin perusahaan yang top regional firms dari yang KPP kepada medium term taxpayer office. Oh, oke, dibagi ya. Dibagi. Karena di situ jumlah staffnya lebih banyak. Iya, betul. Sehingga burden satu kantor itu di-share ke banyak company. Sehingga company itu tidak terganggu untuk tumbuh. Betul. Nah, perhitungan kita itu tax revenue-nya bisa double. Oke. Ini yang kita bisa lakukan. Kemudian saya tahu ini pasti orang nggak suka. Green Fiscal Stimulus itu BBM yang menikmati adalah kelas menengah atas. Iya. Ya, kenapa nggak kita pikirkan untuk green stimulus misalnya subsidinya dikurangi, dialokasikan untuk kesehatan, untuk bantuan sosial atau support kepada SMEs. Dengan ini concernnya Pak Budi tadi bisa diadres. Ya, terutama untuk yang golongan menengah bawah ya. Ada tadi ya. Coba. Oke, silakan Pak. Pak Dede, ini menarik sekali nih yang tadi penjelasannya ya. Jadi saya juga agak terbuka nih ya. Tapi boleh nggak Pak Dede? Begini, ini ada pertanyaan gini. Ini tadi kan Pak Dede kasih tahu nih beberapa usulan seperti fokus aja di health, terus kemudian fokus di SME atau apa. Tapi boleh nggak Pak Dede mengatakan bahwa apa sih kebijakan apa yang perlu dan diambil pemerintah untuk mempercantik wajah ekonomi kita? Nah, sekalian juga nih Pak, ada pertanyaan gini. Strategi pemerintah nih untuk mengantisipasi kemerosotan perekonomian di masa pandemi ini. Kalau boleh Pak, top 3 atau top 5 Pak? Oke, saya jawab Pak Roy. Yang pertama adalah kalau pandeminya masih ada Pak Roy, aktivitas ekonomi akan sulit. Jangan expect bahwa investasi akan jalan kalau datang ke sini aja orang susah. Ya, jadi karena itu di dalam periode jangka pendek fokusnya itu hanya addressing pandemi. Jadi karena itu Paul Krugman tuh menyebutnya sebagai nyediain uang paycheck untuk disaster relief. Jadi dikasih uang orang. Nah, buat saya itu jangan dikasih hanya kepada yang miskin tapi yang vulnerable. Ini saya kasih hitungannya ya kira-kira ya. Kalau mau dilakukan. Mungkin kita harus berpikir untuk kasih bantuan ke 160 juta penduduk. Ini kesannya idenya gila. 160 juta penduduk. Satu keluarga Pak Roy itu 4 orang, ibu bapak 2 anak. Jadi artinya itu dibagi uangnya diberikan kepada 40 juta rumah tangga. Kasihnya jangan 300.000. Itu orang tetap keluar rumah. Tapi diberikan itu 1-1,5 juta. Jangan setinggi upah minimum. Kalau setinggi upah minimum, orang berhenti kerja. Ya, buat apa dia kerja kalau BLT-nya setinggi upah dia? Jadi harus di bawah upah minimum, tetapi membuat mereka bisa stay at home. Perkiraan saya mungkin 1 sampai 1,5 juta. Saya ngomong mengenai yang vulnerable ya, bukan yang bagian besar di sini ya. 1-1,5 juta. Kalau 1-1,5 juta itu kita lakukan, 40 juta rumah tangga, kita butuh 40 sampai 60 triliun satu bulan. Dan lockdown itu kan nggak bisa lama-lama. Bukan lockdown lah. PPKM darurat. Nggak bisa lama-lama. Lakuin 2 bulan, 3 bulan at the max. Ya, itu kebutuhan dananya 120 sampai 180 triliun. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, ini yang bisa dilakukan di dalam itu. Kemudian yang kedua, menurut saya, ini udah dilakukan sekarang. PCR test kita tuh terlalu mahal. 900.000 kalau orang gaji upah minimum 3 juta, suami istri, nggak bakal dia tes. Cara yang paling baik tuh sebetulnya apa? Ini sekarang diturunkan. Tapi mungkin bisa lebih rendah lagi. Buat saya sebetulnya adalah dibuka keran importnya, deregulasi izin alkesnya.
Di mana orang bisa import umum, bisa buka, tapi dengan syarat kalau dia mau bikin PCR test, dia harus comply dengan aturan dari Kemenkes. Itu supply-nya akan naik. Dan harganya akan turun, mungkin akan dekatin beberapa negara lain di luar. Mungkin even 400.000 masih terlalu mahal. Tanpa itu, orang nggak akan bisa lakukan testing. Dan kita nggak bisa rely hanya kepada government. Karena terbatas. Itu yang kedua. Kemudian support SME. Yang menurut saya, bank sekarang itu punya uang, tapi dia takut ngasih pinjaman. Jadi yang mungkin bisa dilakukan itu yang namanya disebut sebagai credit guarantee. Saya ingat 2008 waktu global financial crisis, nggak ada bank yang mau kasih uang kepada eksportir karena global crisis. Kemudian IFC waktu itu step in dengan dia bilang kalau Anda kasih pinjaman, kita guarantee. Nah, bank jangan dikasih 100%, moral hazard dia. Jadi bikinlah 60-40 atau 80-20. Anda kasih pinjaman 20 Anda tanggung, 80 kita tanggung kalau macet. Dengan begitu, lendingnya akan jalan. Nah, kalau ini dilakukan, beberapa fokus ini aja ya, yang kita coba lakukan. Nanti setelah kemudian aktivitasnya mulai kembali normal, baru datang dengan kebijakan yang sifatnya bisa membangun capital expenditure, di infrastrukturnya. Kan infrastruktur juga nggak bisa dibangun kalau orangnya nggak bisa interaksi gitu ya. Betul. Nah, tax incentive itu yang ada dalam bayangan saya untuk prioritas. Nah, satu lagi yang juga penting, dan ini harus kombinasi dari swasta dengan pemerintah. Siapa yang bisa survive di dalam krisis itu adalah mereka yang bisa transform dirinya dalam digital. Ya, Pak Roy, Pak Budi mungkin ingat 98. Itu orang hidup dengan yang namanya itu adalah awal dari kuliner malam di Jakarta. Warung tenda, mungkin ingat ya. Tenda, betul. Semanggi ya. Nah, sekarang yang dilakukan orang sama Pak Roy. Cuman karena nggak bisa fisik, dia jual makanannya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp. Tetapi dia lari kepada makanan. Nah, mereka yang survive itu adalah yang bisa transform kepada digital. Ini private sector bisa lakukan kalau dia terlalu mahal, dia kolaborasi dengan yang native di dalam digital. Atau government bisa support dengan mulai fokus untuk investasi dalam digital infrastructure. Karena Jakarta, Jawa oke, tapi kalau di Papua susah kalau hidup dengan digital. Itu sekolah jarak jauh itu susah. Ya. Baik. Makasih Pak Dede. Ini tadi lanjut ya Pak mengenai peran dunia usaha. Tadi Bapak sarankan mengenai digitalisasi ya. Nah, apalagi nih Pak peran dunia usaha dan juga mungkin saran khusus untuk UMKM Pak. Ini mungkin banyak pengusaha yang ikut nih pada pagi ini. Apa kira-kira saran Bapak khususnya bagi UMKM agar dapat bertahan hidup? Tadi kan Pak Dede menyampaikan yang jadi korban dan begitu ada UMKM karena mereka nggak punya gaji tetap ya. Betul. Sangat fluktuatif tergantung siapa yang beli gitu. Bagaimana Pak Dede? Ini sebetulnya Pak Budi sama Pak Roy terlalu humble nih karena bapak-bapak berdua lebih tahu apa yang kejadian di lapangan dibanding saya. Tapi saya coba untuk dari helikopter perspektif deh ya, mungkin share mengenai ini. Saya lihat ya, koreksi kalau saya salah Pak Budi, Pak Roy. Di dalam pandemi ini 18 bulan, itu mendorong inovasi. Hal-hal yang kita nggak pernah pikir. Misalnya, orang takut traveling dengan pesawat. Apa yang dilakukan? Orang tetap traveling tapi road trip. Naik mobil. Naik mobil. Orang takut pergi ke hotel yang share. Dia cari apa? Yang laku itu adalah bungalow. Orang takut dengan traveling yang rame-rame. Yang dilakukan adalah ecotourism. Dia naik gunung, hiking. Ingat, di dalam beberapa bulan terakhir itu populer sekali. Betul. Sekeluarga pergi ke Sentul atau pergi kemana, ya kan, Bogor. Ya. Jadi ini yang saya bilang adalah orang kemudian belajar bahwa behaviornya berubah menjadi go private. Dia hanya mau di dalam family-nya. Dia nggak mau interaksi sama orang. Apa yang kemudian kelihatan? Permintaan terhadap mobil naik karena orang menghindari kendaraan umum. Mobil bekasnya naik, motor bekasnya naik. Karena dia mau safe. Jadi ada permintaan-permintaan yang bisa di-cater sebenarnya. Kemudian yang kedua, Pak Budi, Pak Roy, coba lihat deh restoran di Jakarta sebelum PPKM ya. Cari yang namanya private room kalau weekend, nggak bisa dapet. Orang takut share dengan orang, tetapi dia pergi kepada private room. Atau misalnya yang mungkin perlu dilihat di sini,
Sekarang aturannya restoran nggak boleh buka. Sebetulnya bisa dilihat kalau lihat dari pengalaman negara lain, kan pandemi atau virus katanya bisa diminimalisir kalau distancing-nya ada kan, dan di udara terbuka. Makanya misalnya di Amerika atau apa, restorannya diizinkan dibuka, tetapi duduknya harus di luar. Sehingga kemudian kita melihat gitu misalnya bahwa restoran model kafe di Paris gitu. Iya, pinggir jalan. Kursinya ditaruh di luar ya. Itu yang mencoba orang untuk kemudian berinovasi untuk hidup dengan dia nggak lagi di luar, dia nggak lagi di dalam gitu. Tapi dibikin cantik dengan itu. Orang juga merasa nyaman, dia bisa tinggal di luar. Jadi inovasi-inovasi seperti ini sangat penting Pak Budi. Saya kasih contoh lagi. Kelompok yang menengah atas, ini uangnya ada. Mereka nggak tahu spend kemana. Karena kan dia nggak bisa, tadi saya bilang, nggak bisa beli barang branded, nggak bisa traveling. Lihat Instagram deh. Ciri dari kelas menengah atas mengidentifikasikan dirinya kan dengan makanan dan traveling. Coba lihat dari fotonya. Sekarang itu dia nggak bisa lakukan, uangnya ada. Jadi kemudian kalau kita bisa catered marketnya, makanya sepeda laku waktu Agustus lalu. Ya, orang beli Vespa, mobil, ya kan? Ini yang hal-hal yang bisa substitute untuk leisure. Ini yang saya kira dari UMKM juga bisa manfaatkan ekoturism yang sifatnya private. Yang sifatnya bisa jamin protokol kesehatan, the demand is there. Customize ya. Ya Pak Roy ini persis. Punya anjing baru Pak Dede ini. Mungkin bisa diteliti tuh ya. Ini pet shop naik nih. Ya. Ikan juga, cupang kan, betta fish itu naik. Ya. Oh, naik banget. Jadi mahal. Toplesnya jadi mahal sekarang. Ya. Bukan ikan cupangnya aja yang mahal. Toplesnya. Dan satu lagi Pak Budi, jangan lupa logistik. Nggak ada yang dikerjain di rumah kecuali apa? Dia pegang gadget, dia pesen Tokopedia, dia pesen Bukalapak, dia beli casing. Itu logistik demand-nya luar biasa. Saya di Tokopedia ini Pak, saya jadi member gold member Pak. Kalau di banking susah banget jadi gold member, Tokopedia cepat sekali Pak. Baik. Pak Dede, ini kalau dari keterangan Pak Dede tadi, kelihatannya memang pemerintah butuh duit banyak nih. Ya, sementara nih untuk mensupport keadaan seperti ini. Tapi Pak Dede kan kita tahu juga nih, Pak Dede, posisi utang pemerintah ini kan udah nembus berapa nih? 6.445 triliun. Atau kalau ekuivalennya ini dengan PDB sudah 41,64%. Nah ini kan ketar-ketir juga nih Pak. Gimana nih menurut Pak Dede ini pengaruh pinjaman hutang dan pembayaran hutang terhadap perekonomian kita Pak dalam masa pandemi ini? Ini memang isu yang rumit ya. Kenapa? Karena ini persoalan jangka pendek dengan jangka menengah panjang. Tapi saya mau sampaikan Pak Roy, tema dari fiscal policy di seluruh dunia itu adalah do whatever it takes to save life and livelihoods. Bayangkan ya, kalau saya sih demi pengetatan fiskal, disiplin fiskal, kemudian orang nggak dapat bantuan sosial, nggak dapat vaksin gratis, apa gunanya fiscal policy? At the end kan objektifnya bukan fiskal disiplin. Saya pernah jadi Menteri Keuangan, I was trained bahwa yang paling penting itu adalah fiskal disiplin. Tetapi tema dari fiscal policy di seluruh dunia itu berubah karena pandemi. Negara yang paling konservatif dalam fiskal itu adalah Singapura dan Australia. Lihat, defisitnya tinggi sekali. Indonesia itu relatif kecil, 6% cuma. Ya, Australia itu sampai 10-12%. Singapura luar biasa besar. Bahkan kalau kita lihat fiskal kita, defisitnya 6%, mungkin 2,7% itu karena tax revenue-nya drop. Ya, jadi dari sisi ini sebetulnya memang kita ada dalam kondisi di mana ekspansi anggaran harus dilakukan. Ya, bahkan saya terus terang ya, kalau menurut saya kalau 2023 terlalu cepat untuk diketatkan, nggak perlu kita ngejar 3%. Kalau at the expense dari bantuan sosial dan kesehatan itu dikorbankan. Ya, karena ini do whatever it takes. Kalau enggak kita akan ngulang kesalahan
rekomendasi IMF di 98 ketika krisis itu budgetnya diketatkan. Ya. Nah, itu satu sisi. Sisi lain adalah implikasinya kalau defisitnya naik, utangnya naik. Ya kan? Jadi how to strike the balance between those two. Nah, buat saya ya, satu ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Tadi saya bilang, revenue-nya harus dinaikin. Tadi yang saya sebut sebagai administrative reform tuh misalnya yang soal pajak. Kemudian kita coba go green deh. Ya, sektor-sektor yang sebetulnya bisa dilakukan untuk environmental, apakah carbon tax, ya, excise dari fossil fuel, ini harus dieksplor. Tapi jangan sentuh dulu yang konsumsi karena ini daya beli. Ya. Kemudian yang ketiga, alokasi spendingnya lihat prioritasnya. Kan jujur aja, selama di masa pandemi masa OPEX-nya nggak turun sih. Orang meetingnya cuman begini. Ya. Saya pengalaman di birokrasi, setiap kali meeting kan kita disediain teh, kue sus, buah-buahan, ada 10 kali meeting kali sehari itu. Berapa kementerian tuh. Itu OPEX kayak gitu aja pasti akan drop. Ya, di company deh, itu pasti akan drop. Perjalanan dinas, siapa yang traveling dengan kondisi ini? Kalau ada bantuan buat sekolah, dana pendidikan, kan studentnya distant learning, nggak perlu bikin gedung baru. Ya, jadi benar-benar fokus kepada yang memang diperlukan. Anggaran lain itu saya nggak bilang di cancel, ditunggu sampai aktivitasnya kembali normal. Itu yang kita bisa lakukan. Terakhir saya mau bilang, mungkin banyak di antara kita yang lupa. Tahun 99 Indonesia pernah punya rasio utang terhadap PDB itu 120%, Pak Roy. 120%. Kemudian kita implement yang namanya fiscal rule, di mana maksimum budget deficit itu 3%. Ketika saya meninggalkan MOF, itu rasio utang terhadap PDB kita itu sekitar 23-24. Artinya, kalau disiplin fiskalnya diterapkan setelah kondisinya memungkinkan, kita bisa manage mengenai ini. Ya, jadi buat saya sekarang ini memang do whatever it takes. Ya, jangan lakukan fiskal disiplin at the expense dari kesehatan orang, dari support orang. Nanti kemudian situasinya agak itu kita mulai kendalikan. Pasti implikasi, dan ini bukan hanya unik di Indonesia, di seluruh dunia soal ini jadi isu sekarang. Tapi kalau menurut Pak Dede, 41,64% itu masih aman ya? Tergantung dari penggunaannya. Ya kan ini selalu soal utang itu kita nggak bisa lihat mengenai nominal. Ya, kalau saya punya utang, uangnya nggak karu-karuan saya gunain, ya itu akan jadi masalah gitu. Ini kan sama dengan kredit card ya. Selama cicilannya lebih kecil daripada stream income kita, kan kredit card aman. Ya, jadi persoalannya adalah growth kita harus lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunganya. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau ekonominya, makanya saya bilang fiskalnya didorong supaya growth-nya tinggi, rasio utang terhadap PDB-nya kan pasti turun. Ini kan kalau matematika kan utang per PDB. Kalau PDB-nya naik, rasio utangnya pasti turun. Betul. Oke. Thank you, Pak Dede. Silakan Pak Budi. Masih mute Pak Budi. Ada pertanyaan lanjutan mengenai tren debitur ya, yang aji mumpung di saat pandemi dengan mengajukan PKPU atau restrukturisasi secara mendadak. Ini bagaimana menurut Bapak? Apa solusinya? Iya, ini memang jadi isu ya. Yang mesti dicegah itu soal moral hazardnya. Ini soal, saya terus terang, saya juga punya concern yang sama gitu. Yang terjadi itu moral hazardnya memang peraturan kita itu lebih in favor kepada debitur ya. Dalam soal PKPU itu memang harus diakui itu jadi soal, dan kemudian dia lakukan apakah itu di properti, di mana, dia nggak bisa selesaiin, kemudian di PKPU-in selesai masalahnya. Ini yang saya kira Pak Budi, memang pemerintah harus lakukan sesuatu di dalam konteks ini. Ya, jangan sampai juga kemudian dilakukan misalnya moratorium untuk perusahaan go kepailitan gitu, itu bisa bahaya. Ya, kalau itu dilakukan bisa bahaya. Itu dengan sendirinya nanti banking sector kena, banyak yang akan kena. Banyak kena, betul. Ya, jadi ini mesti strict.
ya, bahwa itu harus tetap bisa dilakukan sesuai dengan kondisinya yang ada. Kalau enggak itu kita kasih moral aja. Saya ngerti banyak perusahaan yang ngalamin kesulitan, tetapi sebetulnya mereka bisa restructure kok. Ya, di banyak bank itu sudah dilakukan restructuringnya. Ya, tetapi kalau kita kasih ruang untuk itu, wah itu repot. Nah, ini soalnya kalau udah legal memang soal persoalan legal tuh jadi soal yang krusial di kita gitu ya. Betul. Ya, silakan Pak Ray. Ya, Pak, ini melanjutkan lagi nih Pak. Ini pertanyaan dari peserta dan kelihatannya banyak sekali yang bertanya kayak gini nih Pak. Nih, bahwa apakah bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia ini dengan namanya modern monetary theory? Waduh, ini teori MMT ya. Jadi mencetak uang, Pak, cetak uang, bukan dengan utang. Nah, bagaimana pendapat Pak Dede mengenai hal itu? Sebetulnya sudah dilakukan sekarang. Yang dilakukan dengan namanya itu money finance, di mana pemerintah keluarin utang, yang beli adalah Bank Indonesia. Itu adalah cetak uang sebenarnya. Ya, yang dulu itu nggak boleh. Pak Roy, selama ekonominya masih weak, masih lemah, cetak uang itu nggak masalah. Ini yang terjadi. Bank Indonesia sebetulnya sudah lakukan sejak, saya kira itu burden sharing mulai dilakukan sejak bulan Juli tahun lalu ya. Efeknya pada inflasi itu limited, 3%, dan semua negara di dunia melakukan ini. Tetapi ini ada limitnya. Ini saya berbeda dengan penganjur dari modern monetary theory kayak Stephen Eagleton dan macam-macam ya, yang mengatakan bahwa ini unlimited. Nggak bisa. Kalau nanti situasi ekonominya sudah mulai kembali, orang pegang cash, pasti dia belanja. Kalau dia belanja, barangnya nggak ada, inflasinya naik. Itulah yang terjadi di Amerika sekarang. Maka di Amerika ada mulai kekhawatiran, kan tadinya MMT bilang, nggak usah khawatir dengan ini, unlimited katanya. Tapi sekarang ada debat besar di Amerika itu antara campnya Presiden Biden yang disupport oleh Paul Krugman dengan Larry Summers, bekas Menteri Keuangannya Amerika. Larry Summers mengatakan, ini jangan dikasih stimulus lagi. Ekonomi Amerika udah mulai recover, 1,9 triliun akan end up dengan inflasi. Ini yang sekarang menjelaskan resiko dari inflasi di Amerika naik. Stock marketnya kemudian mulai takut. Jadi sebetulnya kita bisa belajar dari pengalaman itu. MMT atau money finance bisa dilakukan ketika ekonominya masih weak. Ya, orang dikasih uang nggak apa-apa, ketika demand-nya nggak ada, orang nganggur, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ekonominya sudah mulai jalan, terus dikasih itu, ya pasti ini kalau demand-nya lebih besar dari supply, ya harganya pasti akan naik. Iya. Bisa jadi unproductive ya? Ya, jadi ada limit dari dari kebijakan gitu. Ya. Oke, makasih Pak Dede. Ada pertanyaan juga nih Pak. Banyak yang ingin tahu prediksi Bapak terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022. Dan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, apakah GDP masih bisa tumbuh 7%? Satu, Pak Budi, kalau ekonom itu bicara mengenai angka dalam kondisi seperti ini, apalagi 2 digit di belakang koma, itu nunjukin bahwa dia punya sense of humor. Rasa humornya tinggi, karena pasti salah. Pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena ada satu variabel yang tidak bisa dikontrol, dan itu adalah pandemi. Kita nggak pernah tahu dia akan mutant, akan muncul lagi. Nggak akan ada yang bisa diprediksi. Sedangkan ekonomi hanya bisa selesai kalau pandeminya beres. No way itu bisa mulihin ekonomi kalau kesehatan nggak diadres. Itu pelajaran dari 18 bulan. Jadi nggak bisa. Nah, karena itu saya lihat kembali lagi, ini adalah polanya tergantung dari outbreak dari pandemi. Karena itu tadi saya katakan, mobilitasnya naik, ini pelajaran dari 18 bulan, mobilitas naik, kasusnya naik, ekonomi akan diketatkan. Kuartal 3 kita akan turun. Kuartal 4 nanti mungkin akan di-lose lagi mobilitas. Mungkin nanti saya nggak tahu, ada liburan lagi akhir tahun, Januari, diketatkan lagi. Februari sampai herd immunity-nya dapat. Ya. Nah, kalau polanya seperti ini, kita mungkin akan ngelihat 7% itu hanya akan ada di triwulan 2. Setelah itu akan drop di triwulan 3, mulai naik lagi di triwulan 4.
Jadi in average mungkin sepanjang 2021 kita bicara angka di sekitar 3,5 sampai 4, sekian persen di bawah deh, di bawah 4,5. Ya, antara 3,5 sampai 4,5% tergantung dari kondisi. Jadi kalau kita bicara rata-rata ya, the whole year. Jadi 7% itu adalah angka year on year hanya di quarter 2. Karena setelah itu akan turun lagi. 2022 akan seperti apa? Pertanyaan saya adalah, kita bisa nggak selesai vaksinasi kira-kira triwulan pertama 2022? Kalau bisa, saya akan optimis bahwa growth-nya itu akan kembali naik dengan cepat. Nah, saya kasih contoh. Jakarta, coba lihat ya. Vaksin rollout-nya saya nggak tahu, udah sangat tinggi. Lihat kasusnya, dia ngalamin penurunan. Ini hal yang sama terjadi misalnya di negara bagian sekarang di Amerika kasusnya naik, tapi itu di negara bagian yang belum vaksin. Tapi kalau misalnya Anda pergi misalnya ke Boston, itu kasusnya kecil, 100-an sehari. Kenapa? Vaksin rollout-nya 60-70%. Saya bisa membayangkan Jakarta akan bisa punya pola yang sama. Sampai orang dari daerah datang lagi ke Jakarta, bawa lagi virusnya. Kemudian naik lagi. Jadi ini yang saya bilang, makanya polanya akan sangat tergantung dari pandemi. Tapi saya lihat tahun ini mungkin kita akan bicara growth 3,5 sampai 4,5%. Tahun depan kalau vaksinnya bisa selesai di triwulan pertama, kita bicara di atas 5%. Saya nggak akan surprise kalau itu. Tapi kalau vaksin rollout-nya terlambat karena soal distribusi, yang paling susah tuh supply. Karena kita nggak bisa kontrol. Ada yang namanya vaksin nasionalisme sekarang. Karena semua orang takut, dia nggak mau kasih vaksinnya. Dia mementingkan penduduknya. Nah, kalau itu yang terjadi, vaksin rollout-nya delay, maka 2022 kita masih akan ngelihat pola yang sama, di mana growth-nya ada pada kisaran sekitar 3,5 sampai 4,5%. Atau kalau dia bisa berhasil, kita bicara di 5%-an. Jadi multiple equilibrium dari kondisi pandeminya bisa diatasi atau enggak. Ya, silakan, Pak. Pak Dede nih, tadi Pak Dede menyinggung US nih. Ini ada pertanyaan dari audiens nih. Bagaimana efek dari tapering, Pak? Tapering yang akan mungkin tahun depan US itu mungkin akan melakukan tapering tersebut. Nah, ini perlu, karena Pak Dede ini kan sudah internasional nih, pemain global, bukan pemain lokal lagi. Bagaimana pandangan Bapak nih? Ya, ini akan terjadi ya. Karena begini, yang terjadi ini, saya boleh kembali lagi ya. Ya. Ini yang terjadi sekarang, Pak Roy. Uneven global economic recovery. Lihat ya, negara maju itu recovery-nya bentuknya huruf V, victory. Kenapa? Dia punya akses vaksin. Negara emerging developing economies atau lower income countries, itu recovery-nya either huruf kayak Nike itu swoosh shape, atau even turun terus, yang hijau nih, lower income countries, atau dia yang agak ini nih, yang kira-kira di sini lah. Nah, kita ada kecenderungan masuk di sini nih, karena soal akses vaksin tadi. Ya, nah sekarang kalau kemudian advanced country itu dia recover segera, dia kan nggak perlu lagi stimulus. Kalau dia nggak perlu lagi stimulus, apa yang dia lakukan? Dia akan normalisasi. Karena kalau nggak aset bubble, inflasinya naik. Sehingga the Fed itu berpikir untuk melakukan kenaikan tingkat bunga. Mungkin yang mereka akan lakukan itu adalah mulai dari tahun depan, 2 kali 25 basis point. Dilanjutkan lagi dengan 2023. Saya unfortunately punya pengalaman untuk manage ini di 2013 yang dikenal dengan nama taper tantrum. Pada waktu itu opsi kita cukup banyak karena growth ekonomi kita pada waktu itu 6,2. Jadi saya bisa potong fiskal, naikin BBM pada waktu itu kalau Bapak Ibu ingat. Kemudian Pak Agus Martowardoyo naikin interest rate-nya di Bank Indonesia 175 basis point. Kemudian exchange rate-nya dilepas. Dengan itu stabilisasi dilakukan, kita survive dari taper tantrum. Sekarang masalahnya pemerintah Bu Sri Mulyani nggak punya opsi itu, nggak mungkin fiskalnya di-cut. Orang lagi tahap recovery. Pak Peri nggak mungkin naikin bunga dalam kondisi seperti ini.
Jadi opsi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah membiarkan exchange rate-nya itu pelan-pelan depreciate. Ini yang menjelaskan mengapa rupiah kita dari 13.9, ingat di sekitar bulan Februari ya, sekarang udah 14.4, 14.5 kan, ya, pelan-pelan. The good news, waktu 2013 saya di keuangan, itu capital flows-nya terjadi pada waktu saat taper tantrum. Sekarang itu pada waktu pandemi, bulan Februari, Maret tahun lalu, itu capital udah ninggalin Indonesia. Jadi sekarang yang sisa itu sedikit. Ini kelihatan dari share dari foreign holders di bond, itu turun dari 32% ke 23%. Jadi yang saya mau bilang, kalau rupiah mengalami penurunan, dampaknya nggak akan terlalu signifikan, karena kapitalnya udah keluar. Ya, jadi tentu kalau saya bisa nebak exchange rate, saya lebih baik ada di dealing room. Ya, itu udah selesai kerjaan saya main falas saja. Tapi kan nggak ada orang yang bisa tebak exchange rate. Ya, nggak ada yang tahu. Cuman yang saya mau bilang adalah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pinjam uang, tenornya lebih dari 3 tahun, pinjam uang dalam US dollar, tenornya lebih dari 3 tahun, itu berisiko karena rupiahnya akan mengalami depresiasi. Lebih baik pegang di dalam rupiah. Tapi kalau pinjam uangnya di dalam jangka waktu pendek, US dollar, itu interest rate-nya sangat murah. Jadi ini yang mau issue bond atau apa, bisa dilihat dalam konteks itu. Saya memperkirakan bahwa rupiah itu akan melemah, tetapi tidak akan terlalu signifikan. Jadi I won't be surprised misalnya ini gradually depreciate pelan-pelan, tapi nggak akan nimbulin kepanikan dalam pasar, sehingga efeknya tidak akan seperti taper tantrum 2013. Mudah-mudahan ini jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Dede, ini ada pertanyaan juga mengenai postur APBN kita untuk pemulihan ekonomi. Dan juga ini banyak sekali pengusaha yang ikut barangkali pada pagi ini. Sektor apa saja yang berpotensi cepat meningkat di tahun ini maupun tahun depan? Oke, saya coba jawab ya. Ini Pak Budi, Pak Roy lebih tahu sebenarnya. Satu, saya bilang kalau mau yang survive, satu yang tetap bertahan itu adalah sektor yang necessity goods ya. Jadi kelihatan misalnya food and beverage di luar hotel dan restoran itu stable. Turun sedikit tapi nggak terlalu terpukul. Kemudian tentu yang berkembang adalah health sector. Ya, berkaitan dengan perusahaan farmasi atau yang dikombinasi dengan online digital health. Itu akan doing relatively well. Ya, kemudian sektor yang berhubungan dengan kesehatan, supportingnya, misalnya tekstil untuk penyediaan apa tuh APD. Yang kayak gitu-gitu itu akan doing relatively well. Hand sanitizer, sektor-sektor yang related dengan health related. Kemudian yang kedua adalah sektor yang bisa transform dengan digital, itu nggak akan affected. Jadi kalau lihat di telco, lihat di itu akan pindah semua ke sana. Nah, sekarang manufacturing kalau dia bisa juga transform dengan itu akan oke. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan tadi saya bilang, yang bisa meng-cater leisure dari middle and upper class. Barang-barang hobbies, macam-macam itu akan relatively oke. Sekarang sektor mana yang akan terpukul, yang akan panjang proses recovery-nya? User experience yang nggak bisa diganti dengan digital. Karena itu saya melihat misalnya tourism, this will take some time sebelum bisa sepenuhnya recover. Hotel. Ya, ini sebetulnya yang bisa dilakukan mungkin untuk membantu hotel adalah isomannya itu bisa dilakukan di sana gitu. Government kasih itu yang dilakukan Cina. Ya, jadi ini dia nggak bangun baru tapi dia kasih dilakukan di hotel kerjasama dengan kesehatan untuk yang nggak kasus serius ya, yang tidak membutuhkan rumah sakit, itu bisa dilakukan. Hotel, restoran, itu yang disebut sebagai horeca ya, hotel, restoran, kafe, ini akan makan waktu yang agak panjang untuk pemulihan. Jadi kira-kira kita akan lihat nanti sectoral divide gitu ya, pemisahan antara sektor, antara yang bisa melakukan inovasi ya, karena ada kelompok masyarakat yang doing
very well di dalam pandemi ini loh. Ya kalau lihat Zoom, saya nggak tahu sekarang berapa revenue-nya. Ya akibat termasuk kita pagi ini pun kita pakai alat dia kan. Ya. Sektor jadi itu adalah sektor-sektor yang terus akan berkembang. Kemudian yang memang di dalam pelaksanaannya distancing-nya nggak terlalu ketat gitu. Agriculture orang kan jaraknya relatif jauh. Makanya di sektor di agriculture growth itu masih relatif tinggi. Atau mining yang juga bisa aktivitasnya di luar. Tetapi tadi saya bilang sektor-sektor yang harus di dalam, shopping mall segala macam itu situasinya berat. Makanya saya bilang role dari insentif itu penting di sini, untuk support juga penting. Mungkin ditambahin aja sedikit, ini ada pertanyaan gini, kalau proyeksi pertumbuhan ekspor impor Pak di tahun depan nih gimana Pak? Ini kayaknya betul-betul banyak pengusaha nih. Oh, saya optimis dengan itu Pak Roy. Oke. Saya optimis dengan itu. Kenapa? China itu recover sekarang, cepat sekali. Ya, Singapura itu pertumbuhan second quarter-nya 14,7% year on year. Jadi kalau kita bicara 7 kemarin di kita, Singapura itu 14,7. Double ya dari kita. Ya. Filipina itu 11,8. Jadi sebetulnya 7% di ASEAN itu sebetulnya nggak terlalu tinggi juga. Karena recovery-nya cepat. Kalau negara-negara di luar mengalami recovery yang sangat cepat, ya Cina itu 18%-an kan, itu permintaannya akan sangat tinggi. Itu yang menjelaskan harga batu bara naik, harga palm oil naik, ekspor kita ke Amerika naik, dan kita sekarang misalnya di dalam besi, kita ekspor bagus sekali, kuat dengan itu. Jadi saya lihat yang menolong kita kemarin di second quarter itu adalah ekspor kita tumbuh 31% year on year. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang bisa memanfaatkan peluang ini, itu sangat persoalannya satu Pak Roy, kontainer. Ya, karena soal pandemi ini kontainernya kemudian nggak available, itu yang barangnya stuck. Itu yang jadi isunya itu bukan di soal permintaannya tapi logistiknya. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak Dede nih. Postur APBN kita untuk pemulihan ekonomi itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya pikir sih alokasinya sudah menurut saya itu sensibel ya di dalam soal konteks. Cuman kalau menurut saya itu perlu dipertajam prioritasnya. Saya kembali lagi di dalam konteks sektor yang sebetulnya bisa di-delay dulu deh, fokus dulu untuk itu. Karena saya bayangin ya sebetulnya kesehatan itu vaksin bisa dikasih gratis, kemudian testing itu bisa sangat murah, dan ini butuh alokasi. Kemudian support kepada tadi social assistant, saya bicara mengenai 1,5 juta orang di dalam berapa bulan, ini butuh alokasi funding yang gede sekali. Ya, sehingga tadi yang saya katakan, kalau sekolah nggak perlu bangun gedung dulu kan, ya. Kalau misalnya di dalam infrastruktur, kita fokus dulu untuk maintenance-nya. Ya, kita kan nggak bicara panjang berapa tahun ini. 6 bulan kalau dia udah recover, kan bisa mulai lagi proyeknya. Jadi ini yang saya bilang, alokasinya harus bisa lebih tajam. Ya, di samping revenue yang harus naik, menurut saya itu dari administrative reform. Dan kemudian yang terakhir, saya ingin mengatakan, kalau pemerintah mau mulai melakukan konsolidasi fiskal, hati-hati. Lihat kondisi ekonominya. Jangan ditarik ketika private sector-nya belum bisa jump in. Karena kalau itu yang terjadi, itu recovery-nya akan terganggu. Pak Dede, ini karena kita udah mau menjelang akhir-akhir nih Pak ya, karena tinggal 5 menit lagi. Ini saya ingin, ada juga yang menanyakan soal pemikiran Pak Dede nih. Pemikiran Pak Dede. Karena gini, tadi di awal Pak Dede bilang bahwa sebenarnya yang paling terkena dampaknya itu kan yang low income, ya, low income, sektor yang apa namanya bukan bergaji tetap segala macam. Jadi yang gajinya harus daily gitu ya Pak ya. Nah, apa saran Bapak nih untuk kelompok-kelompok masyarakat yang menengah ke atas yang notabene kuat, untuk melakukan apa nih kepada masyarakat yang di bawah, Pak, dalam kondisi seperti ini? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Roy.
Satu hal yang kita belajar di dalam pandemi dan saya sendiri tersentuh dan terus terang terharu ya. Itu kita belajar bahwa solidaritas ternyata bahwa modal kapital, modal sosial itu masih baik di Republik ini. Ya. Ada banyak inisiatif yang tidak datang dari pemerintah, yang datang dari masyarakat sendiri. Lihat ketika program oksigen, kan nggak ada instruksi dari government bahwa oksigen itu harus disediakan. Coba lihat inisiatif mulai datang dari Kadin, dari organisasi macam-macam untuk penyediaan oksigen. Ya, kemudian sentra vaksinasi. Ini kebetulan saya sama Pak Budi satu sekolah di alumni bikin aktivitas kayak gitu, akseptornya berapa banyak dilakukan secara terus-menerus. Itu sesuatu yang nggak diminta sama government. Betul. Ya, kemudian ingat pada waktu awal pandemi ada program orang pesen makanan, driver ojolnya itu makanannya dikasih untuk driver ojolnya. Ya. Ini yang saya bilang. Kadang-kadang kita suka underestimate mengenai yang disebut social capital karena kita dianggap sebagai individualistik. Tetapi 18 bulan di dalam pandemi, itu orang bicara mengenai bantuan oksigen, WhatsApp dikirim, bro ini ada yang butuh oksigen ini bisa bantu nggak? Orang tanya langsung rekeningnya apa, disupport, cari sebuah, itu dilakukan dengan segera. Dan saya ya terus terang di situ, itu di sesuatu yang di luar perkiraan saya bahwa modal sosial, dan ini terjadi pada kelas menengah atas, di mana rasa kepedulian itu sangat tinggi. Apakah ini mau didefine sebagai gotong royong atau whatever, apapun namanya, boleh aja dengan itu. Tetapi bahwa hal itu nyata gitu ya. Di WhatsApp grup, di angkatan, siapa teman yang sakit, disupport, itu selalu terjadi. Dan itu real hal seperti itu. Itu makanya Pak Roy, ini ngingetin saya senang sekali dengan quote yang ditulis oleh Albert Camus ya, seorang sastrawan Prancis, di dalam bukunya yang sangat terkenal itu The Plague, Sampar. Dia mengatakan, di dalam bencana ada banyak hal dalam diri manusia yang lebih pantas untuk dikagumi ketimbang dibenci. Dan saya lihat ini terjadi dalam pengalaman kita di dalam 18 bulan ini. Ada banyak hal di dalam manusia itu yang lebih banyak untuk dikagumi ketimbang kita marah-marah atau komplain dengan situasi. Dan ini memang real, ini yang bisa dilakukan oleh kelas menengah atas secara konkret. Di samping tadi inovasi di dalam bisnis dan macam-macam untuk support yang disebut lower middle income group. Baik, bagus sekali Pak. Pak Dede, ini terakhir Pak, your closing statement, your himbauan atau dorongan atau saran kepada kita semua termasuk pemerintah Pak Dede. Saya kira gini, ini bukan situasi yang mudah untuk kita semua ya, buat government, buat siapapun. Ini bukan situasi yang mudah. Orang diminta untuk tinggal di rumah itu juga nggak gampang, ya. Ada pengorbanan di mana-mana. Tapi di dalam konteks ini, kalau lihat dari pengalaman di banyak negara, saya sebetulnya sederhana saja. Yang bisa dilakukan oleh kita itu adalah memastikan bahwa kita patuh pada protokol kesehatan, itu sangat membantu. Kemudian kita support untuk vaksinnya bisa dipercepat dengan segala daya yang kita bisa lakukan. Karena ini menjadi kunci supaya economic recovery-nya itu lebih cepat dari apa yang terjadi kalau upaya itu tidak dilakukan secara maksimal. Dan saya yakin kita semua bisa lakukan untuk ini, ya, menjaga protokol kesehatan dan juga mempercepat di dalam proses vaksinasi, termasuk distribusi mengenai informasi yang benar. Baik, silakan Pak Ray. Pak Dede, terima kasih banyak Pak Dede, luar biasa. Saya pribadi dapat insight-insight baru dari Pak Dede, dan satu hal sedikit tenang nih tentang ekonomi kita jadinya. Di tengah yang krisis yang kita tidak tahu ujungnya Pak ya. Kita tidak tahu ujungnya, tapi ternyata di tengah krisis itu masih ada harapan-harapan Pak ya. Bahkan jauh harapan itu jauh lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dede untuk ini, nanti kapan-kapan kita undang lagi Pak Dede ya.
Siap, Pak Roy, Pak Budi. Ya, karena pasti para peserta pengen lagi nih, karena banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab juga gitu ya. Baik Pak Dede, saya serahkan Pak Budi untuk menutupnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dede. Baik, Bapak dan Ibu, khususnya Pak Dede, terima kasih banyak sudah hadir di sesi kami. Tadi di awal sudah saya sampaikan, juga Pak Roy sudah singgung, ini memang setiap bulan kami adakan, hanya 1 jam, ya topiknya beraneka ragam, dan modelnya ada ngobrol seperti ini, jadi tidak formal, tidak harus pakai presentasi, tapi kalau tadi Pak Dede punya data, senang sekali kami bisa mendapatkan gitu ya. Ini juga direkam, nanti ada ini sekarang live nih di YouTube, tapi rekaman juga nanti akan diupload di YouTube kami. Nanti akan kami sampaikan linknya gitu ya, artinya bisa ditonton kapanpun gitu ya. Apabila nggak sempat atau tadi datangnya telat atau ada kegiatan lain gitu ya, silakan ditonton. Dan terus terang ini sesi selalu gratis dan akan selalu gratis gitu ya, sifatnya informatif, dan bulan depan kita akan adakan lagi. Topiknya apa belum tahu karena kita lihat apa yang nanti menarik di bulan September gitu ya. Sebelum kita tutup, tadi pesan Pak Dede sudah sampaikan prokes ya. Saya kira prokes yang tadinya 3M sudah 6M, mungkin nanti 10M, M-nya bukan miliar tapi macam-macam M gitu kan. Seperti itu. Tapi saya lihat memang kedisiplinan ini masih sulit ya di kita gitu ya. Ini kita nggak bicara di daerah, even di Jakarta dan even di supermarket besar gitu ya. Namanya jaga jarak itu manusia kita mungkin itu biasa up close and personal, karena sosial itu ini banget kumpul gitu ya. Sampai antri pun maunya nempel-nempel gitu ya. Saya bukan takut dicopet, katanya ibu di belakang saya nggak nyopet Pak, ini bukan urusan nyopet Bu, tapi kesehatan ini. Saya bilang gitu. 1 meter Bu, mohon mundur ke belakang. Itu sulit sekali. Pada ibu-ibu itu kelihatan dari menengah ke atas lah. Pasti udah tahu urusan jaga jarak. Nah ini nih ini salah satu contoh kecil aja ya dari prokes ini yang memang sulit sekali dilakukan. Terus kemudian ya saya kira ini pesan normatif ya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ya olahraga ini juga challenge ya Pak Dede, karena olahraga masuk user experience kan. Ya. Bosan juga lari di treadmill gitu ya, karena kalau di luar kan ketemu banyak orang ya, naik sepeda segala macam. Cuma naik sepeda nanti ketemu tetangga ngobrol, copot masker, ada tetangga saya sekelompok jalan pagi ketularan semua gitu kan. Waduh, saya jadi ngeri juga ini. Tapi anyway ya kita harus mau tidak mau ya, pilihan yang tidak mudah buat kita semua. Tadi pesan Pak Dede juga sama. This is not easy for everybody. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah buat semuanya, tidak hanya pemerintah tapi buat kita semua. Namun demikian mau nggak mau kita harus laksanakan. Memang virus ini luar biasa berubah peradaban manusia, gitu ya. Ya cuma gimana ya? Ternyata kita harus tunduk oleh virus. Oleh karena itu saya kira sekali lagi prokes itu pesannya seperti itu. Kemudian vaksin Bapak Ibu yang belum vaksin atau yang baru sekali vaksin atau tahu kalau yang ada yang belum vaksin, nah itu silakan deh ke sentra vaksin. Tadi Pak Deru menyebutkan salah satunya. Nanti kami di Universitas kami akan buka sentra vaksin gitu ya. Saya kira banyak swasta sekarang membuka sentra vaksin, bisa diakses secara online gitu ya. Akhir kata, selamat menikmati akhir pekan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di sesi kami berikutnya. Terima kasih banyak Pak Dede, terima kasih Bapak dan Ibu khususnya yang sudah hadir ya. Selalu hadir di sesi kami setiap Sabtu di akhir bulan. Demikian kami tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.